Sehingga yang materi esensial adalah sambungan hidrokarbon di kelas 11. Kalian sudah belajar di kelas 11 hidrokarbon alkana, alkena, alkuna. Nah, itu sambungannya yang sekarang, yaitu gugus fungsi. Gugus fungsi yang dipelajari ada 7 ditambah halo alkana, sebenarnya hanya 6, tapi halo alkana dibuat maju sehingga tidak bercampur dengan polimer. Maka gugus fungsi yang kita pelajari saat ini tentu saja sampai halo alkana. Di buku paket kalian, buku paketnya masih yang lama ya kalau kelas 12, karena kalau kelas 10 baru. Gugus fungsi itu mulai halaman berapa ini ya? 212. Di situ ada peta konsepnya. Kalau di pembelajaran tatap muka kita juga praktikum sebenarnya. Praktikumnya cuma satu untuk gugus fungsi, yaitu membedakan alkohol dan eter. Itu mudah praktikumnya. Ada juga sebenarnya tipe praktikumnya yang virtual di rumah belajar sama, tapi Ibu belum cek, takutnya servernya down di rumah belajar seperti waktu kita praktikum koligatif kemarin, beberapa ada yang tidak bisa masuk, jadi nanti Ibu coba cek dulu kalau bisa dicoba biar kelihatan apa sih bedanya alkohol eter dari segi reaksi. Nah, kemarin sudah dikerjakan dan alhamdulillah beberapa sudah bisa tata nama. Hari ini rencananya kita akan melanjutkan tata nama asam karboksilat dan ester serta isomer. Jadi di gugus fungsi yang paling mendasar dan sering keluar pada soal-soal UTBK maupun soal ujian masuk perguruan tinggi negeri adalah tata nama, isomer, dan reaksi yang menyertainya. Jadi poinnya hanya di 3 itu saja. Sebentar. Kemarin sudah Ibu share PPT-nya belum ya di grup? Bayu, udah belum? Udah, Bu. Udah. Iya, Bu. Yang ini ya, Bay ya? Kalau kelihatan Iya, Bu, tolong benar, dong Bu. di snapshot. Kalau kelihatan tolong di snapshot. Maaf ya, Nak, ini Ibu deg-degan ngajarnya soalnya di supervisi, jadinya ini dia bab 7, senyawa karbon turunan alkana. Ibu sebenarnya sudah share ini, tapi Ibu belum yakin sepenuhnya karena kalian sudah membaca atau belum PPT-nya. Ibu yakin 80% sudah, tapi 20% pasti belum membuka, belum mendownload maupun membaca, tapi 80% udah angka yang baik. Jadi berapa orang yang belum membuka PPT Ibu? Boleh geleng kalau belum membaca PPT yang kemarin Ibu share. Nggak ada yang menggeleng, berarti 100% sudah membaca PPT Ibu. Oh, Yoga tersenyum. Yoga udah menghafal, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini yang akan disampaikan. Gugus fungsi adalah gugusan atom yang menentukan sifat khas. Ingat ya, Nak, menentukan sifat khas. Jadi, nanti perbedaan alkohol eter, kemudian keton aldehid, asam karboksilat, dan ester punya sifat-sifat khas yang menentukan. Dari mana? Dari gugus fungsi ini. Kemudian beberapa gugus fungsinya, ini yang Ibu sebutkan tadi, ada 6 yang wajib dipelajari, tapi Ibu tambahkan halo alkana nanti terakhir saja. Jadi kalau alkohol dan eter rumus umumnya sama, maka dia berisomer gugus fungsi. Apa itu isomer? Kelas 11 sudah. Isomer adalah rumus strukturnya berbeda, tapi rumus umumnya sama. Rumus umumnya seperti ini untuk alkohol eter CnH2n plus 2O, kemudian aldehid dan keton CnH2nO2.
Asam karboksilat dan ester CnH2nO2. Ini gugusnya alkohol, kemudian ini eter O di tengah-tengah rantai karbon atau alkilnya. Kemudian aldehid, aldehid adalah COH, seperti ini gugusnya. Kemudian keton ada di tengah-tengah juga. Asam karboksilat ada di ujung, kemudian ester ini juga di tengah-tengah gugus alkil. Maka untuk yang tidak bisa berpindah adalah aldehid dan asam karboksilat. Gugusnya selalu ada di paling ujung. Lainnya gugusnya bisa diletakkan di tengah. Jadi tergantung dari senyawanya. Ini tadi alkohol dan eter punya isomer fungsi, kemudian tata namanya bisa dengan IUPAC, bisa dengan trivial atau nama umum. Tata nama IUPAC sama, selalu pilih rantai karbon terpanjang yang ada gugus OH-nya sebagai yang utama, kemudian akhirannya menjadi ol karena dia alkohol atau gugus fungsi turunan alkana, maka akhirannya yang diganti. Kemudian nomornya diberi nomor serendah mungkin pada gugus yang mengikat OH. Kalau ada cabang, maka sama seperti tata nama alkana, cabangnya sesuai alfabet diurutkan. Kemarin sudah bagus pemberian tata nama. Kalau trivial, pilih rantai karbon terpanjang sebagai yang utama, sama. Kemudian beri nama rantainya yang terpanjang dengan alkil, kemudian diikuti dengan alkohol. Nah, contohnya ini, metanol CH3OH, etanol berarti C-nya 2, kemudian 1 propanol, gugus OH-nya terikat pada C nomor 1, 2 propanol, C nomor 2. Kemudian 3 metil, 2 butanol. Kenapa 3 metil? Karena kita menghitungnya dari kanan. 1, 2, 3, 4. Bukan dari kiri. Kenapa? Karena gugus OH harus diletakkan pada C yang paling kecil. Urutan nomor C-nya. Kemudian tata nama untuk eter. Sama sebenarnya, eter itu alkoksi alkana, jadi letak gugusnya tetap memilih nomor terpanjang, kemudian gugus alkilnya yang cabangnya juga disebutkan. Cabang C1 sampai C5 biasanya. Kemudian kalau trivial, eter yang memiliki gugus alkil R sama dengan R aksennya disebut eter simetris, maka bisa disebutkan sebagai dialkil eter karena ada 2 yang sama, lebih cepat mungkin daripada metoksimetana gitu, tapi dimetil eter, kata namanya lebih ke dialkilnya. Kemudian eter yang memiliki gugus R yang tidak sama, maka R duluan, kemudian baru R aksen dengan eter, tapi tentu saja dengan memperhatikan urutan abjad. Kemudian jenis alkohol, ada alkohol primer, sekunder, tersier, itu berdasarkan berdasarkan letak terikatnya gugus hidroksil. Kemudian ada yang monovalen 1, kalau alkohol yang banyak berarti polivalen. Apakah bisa lebih dari 1? Ada, yang 2, 3, 4 juga banyak. Ini kegunaannya antara alkohol dan eter. Nanti ini sering untuk teori biasanya soalnya. Jadi soalnya ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalian disuruh mana sih yang kegunaan alkohol dan mana yang kegunaan eter. Tipe soalnya akan seperti itu. Sifat-sifat alkohol dan eter. Kalau alkohol dia jernih, tidak berwarna, berbau khas tentu saja. Kalau kita pasti punya sekarang alkohol 70% karena untuk desinfektan di tengah pandemi corona ini yang paling
dicari, apalagi di awal corona dulu semuanya membuat hand sanitizer. Jadi alkohol 75% sampai 96% laku. Kalau sekarang mungkin sudah lebih murah harganya karena sudah bisa ditekan bagaimana pembuatan dan semuanya sudah bisa membuat sendiri. Kemudian alkohol rantai pendek larut dalam air dengan perbandingan tertentu tetapi ya. Kemudian ether adalah cairan yang tidak berwarna, mudah menguap dan gampang terbakar. Ether yang baunya khas itu biasanya punya sifat untuk membius. Kemudian titik didih ether lebih rendah dari alkohol. Alkohol itu titik didihnya sekitar 75-80, maka ether lebih rendah. Itu sebabnya dia volatil atau mudah menguap.